Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Radio Semanja 106.2 FM. Halo, perkenalan. Ini mungkin pertama kali ya, anak-anak Semanja khususnya dan masyarakat Jatilawang pada umumnya pertama kali mendengar suara saya. Mungkin kita perlu adanya perkenalan biar hubungan kita selalu terjalin dengan baik. Halo, nama saya Hanifur Rahman. Saya adalah guru pendidikan agama dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Jatilawang. Dan pesan saya untuk anak-anakku yang masih di rumah yang belum sempat untuk masuk sekolah, tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan sering main, seringlah belajar di rumah, membantu ibu di rumah, membantu ayah ibu dan gunakan waktu-waktu ini untuk selalu belajar dan melakukan hal-hal positif. Nah, untuk kali ini akan membahas tentang Maulid Nabi karena pada bulan ini adalah bulan yang begitu istimewa di mana Nabi Muhammad dilahirkan yang menjadi utusan Allah yang menyebarkan agama Islam di bumi ini, terutama untuk selalu mengajarkan hal-hal baik pada kita semua yang perlu kita teladani sampai hari ini, sampai kiamat dan semoga eh, kita adalah diakui sebagai kaum Nabi Muhammad SAW. Amin. Pada acara ini, siaran kali ini yaitu tentang Maulid Nabi yang akan dibawakan oleh pemateri yang luar biasa yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi anak-anak dan teman-teman semua ya, yaitu Ibu Nyai Farida. Halo Bu Nyai Farida. Halo Pak Hanif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Farida? Alhamdulillah, baik-baik saja. Hmm, tetap semangat ya Bu Farida ya, Ya, tetap walaupun semangat. di masa pandemi ini selalu semangat ya Bu. Ya, Iya. Dan selalu terlihat energik sekali Bu Farida. oh ya, karena di samping kita selalu melaksanakan KBM secara daring, apalagi di masa pandemi ini kita juga harus selalu mengatur pola makan kita, Oh, pola pola makan. makan yang sehat, yang eat clean agar kita lebih berenergi begitu. Subhanallah sekali ya Bu Farida ya. Ya oke mungkin langsung saja untuk eh, materi Maulid Nabi ini yang akan dibawakan oleh Bu Farida dan semoga semua yang mendengarkan mendapatkan pelajaran-pelajaran penting tentang peringatan Maulid Nabi ini. Kepada Ibu Farida, silahkan. Ya, Pak Hanif, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, sebelumnya kita patut bersyukur dan bergembira atas umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi umur yang berkah, bisa masih ikut bergembira pada bulan Rabiul Awal di mana bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Ya, biasa kita menyebutnya sebagai Maulid Nabi. Sebetulnya secara atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Maulid itu berarti perayaan hari lahir. Ya, di sini berarti perayaan hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Orang Jawa itu biasanya menyebutnya bulan Mulud gitu. Secara etimologis, Maulid Nabi Muhammad bermakna hari, tempat atau waktu kelahiran Nabi, yakni peringatan hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Secara terminologi, Maulid Nabi adalah sebuah upacara keagamaan yang diadakan kaum muslimin untuk memperingati kelahiran Kanjeng Nabi. Hal ini diadakan dengan harapan menumbuhkan rasa cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara substansinya, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan atas lahirnya Kanjeng Nabi. Jadi kita sebagai umatnya beliau diharuskan untuk bergembira ketika bulan Maulid ya, karena menyambut kelahirannya seorang nabi yang sangat mulia atau khatamul anbiya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya memperingatinya saja, di sini
bertujuan agar kita juga bisa, meneladani sikap atau perilaku akhlak beliau yang merupakan suri tauladan yang baik, begitu. Itu sedikit tentang bulan Maulid ya, Mbak, ya? Bulan atau di Jawa itu biasa disebut Disebut dengan bulan mulut, Mulud. iya, Makanya di desa-desa biasanya ada muludan, muludan. nggih. Ya bahwa di situ kita harus selalu senantiasa bahagia ya, Iya seperti yang tadi disampaikan. iya, jadi zaman dahulu itu ada sahabat yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Kenapa sih Nabi kita harus berpuasa pada hari Senin?" Mmm, Lalu Nabi menjawab, "Dzaka yauma wulidtu." Hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Jadi secara tidak langsung beliau justru merayakannya bukan setahun sekali, oh tapi bukan setiap setahun, Senin tiap karena Senin. hari Senin adalah hari kelahiran Nabi. Makanya ada puasa Senin, Senin iya, itu ya, Bu, ya. begitu. Itu juga salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad kan, dengan melaksanakan Puasa puasa. sunnahnya. Tidak hanya puasa ya, jadi bentuk cinta itu kan banyak sekali ya, jangankan kepada Nabi, bentuk cinta, suami kepada istri, istri kepada suami juga macam-macam begitu ya, Mas. Iya Lah iya. dalam hal ini, kita bergembira atas kelahiran Nabi, ekspresinya itu ada yang rajin membaca sholawat, ada yang rajin puasa, ada yang, membaca sejarah atau biografinya, pokoknya bentuk cinta itu kan macam-macam, seperti itu. Kalau Pak Hanif sendiri bagaimana? Kenapa? Bentuk cintanya. Bentuk cinta kepada Nabi. Bentuk cintanya ya dengan selalu mengamalkan hal-hal baik yang diajarkan Nabi sih sebenarnya. Misalkan kita di rumah saat ini kan masa pandemi seperti ini, mungkin dengan memperbanyak sholawat ya, Bu, ya. Ketika Maulid ini, ketika kita bersolawat juga pahala memang selalu mengalir kepada kita ya. Walaupun kita sendirian di rumah, mungkin dengan ibu, dengan ayah, seperti itu kan ya, Bu, ya. Nah, ini mungkin banyak juga yang dipertanyakan sama khususnya dari anak-anak di rumah ya, karena eh, di rumah terus mungkin bosen. Jadi mungkin apa sih yang perlu kita lakukan di rumah ketika masa-masa seperti ini ya untuk memperingati Maulid secara pribadi mungkin di rumah, mungkin dengan keluarga yang serumah seperti itu. Iya, jadi mereka yang di rumah bisa karena kita selalu daring ya, maka kita bisa memanfaatkan, eee, internet yang ada untuk mencari atau browsing tentang ada yang bisa meluapkan cintanya kan lewat sholawat kayak seperti tadi Ya, ya. sholawat. Iya, itu kan sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 56 ya, yang mungkin anak-anak sudah tahu semuanya ya. Yaitu surat Al-Ahzab ya, Bu, ya. Ayat 56. Oh, saya yang bacakan ini, Bu Farida. Ya boleh, ini Oh. ngetes juga ya kan guru agama Oh, baru gitu ya, ngetes ya. coba seperti Ya, apa gitu. bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu Ya, taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini surat Al-Ahzab ayat 56 ya, Bu Farida ya. iya, jadi perintah sholawat itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau zaman sekarang kan sholawat itu macam-macam sekali Iya, ya. macam-macam. Iya, ada misalkan ada adibai, ada simtuduror, ada barzanji, ada juga burdah ya yang Udah. lebih dikenal oleh masyarakat itu burdah ya. Dan sekarang juga misalkan di desa-desa dulu mungkin pengiring-pengiring sholawat ya, itu kan Kayak pakai rebana, rebana. iya betul. Itu juga alat musik yang berasal dari Arab sana ya, Bu Farida ya. Dan sekarang tapi yang saya dengar sih sholawatan-sholawatan juga sudah banyak menggunakan instrumen dari alat musik yang lebih modern. Iya, seperti tadi yang diputar sebelumnya ya, Oh kita ya, Pak Hanif dan saya sempat merekam beberapa lagu sholawat gitu dengan menggunakan alat musik modern seperti itu. ya. Jadi
ya nggak harus selalu dengan rebana, tapi kita lebih lebih universal ya, karena ya Islam itu kan selalu fleksibel ya, Bu, Iya, ya, mengikuti zaman mengikuti begitu, zaman, yang mhm. penting tidak melenceng dari aturan-aturan yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, seperti itu ya, Bu Iya, Farida? betul sekali. Iya. Kalau dilihat di YouTube itu banyak sekali sekarang justru, pemuda-pemuda ya, anak muda khususnya itu banyak sekali yang meng-cover lagu-lagu tersebut ya. Kayak tadi loh lagu-lagu sholawat tapi yang bentuk cintanya untuk Nabi. Kan kadang Ya, banyak lagu kita dengerin itu lagu Arab tapi ternyata isinya itu hanya bahasa Arab saja ya. begitu. Jadi nggak selalu yang bahasa Arab itu selalu apa Isinya namanya, itu isinya tentang cinta enggak, sholawat Islami apa itu, nggak selalu ya. enggak. Misal kita menggunakan bahasa Jawa pun, ya itu nggak masalah Enggak ya. masalah itu kan bentuk cinta Bentuk kepada cinta, iya. ekspresi cinta itu terserah kepada yang mengekspresikan, seperti Iya itu kan. betul. Iya kayak yang tadi saya sebutkan ada contohnya ada di Bai, terus yang lebih modern, apa yang lebih dikenal oleh masyarakat itu burdah. Burdah itu karyanya Imam Al-Busiri ya, itu sangat meluas sekali. Pak Hanif tahu ya bait-bait burdah ya? Bait-bait Iya, burda. salah satunya kan yang Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi gitu. Yang biasanya dilanjutkan nanti ya Rabbi bil Mustafa Mustafa. baligh itu adalah Ya, bait-bait burdah ya yang mungkin dikarang oleh itu Imam Busiri. bisa juga kita amalkan setelah sholat ya, Bu. Itu kan Iya, juga nggak masalah, atau mungkin di desa-desa juga kita sering mendengar ada lantunan puji-pujian iya seperti begitu. itu Ya namanya juga di, mengekspresikan bentuk cinta ya, begitu ya. untuk cinta. Ya, ciri-ciri orang yang cinta kan katanya sering menyebutnya begitu Ya, ya, sering kurang lebih. menyebut Iya, juga kalau cinta itu bukan cuma lewat kata, lewat puji-pujian seperti itu, iya. tapi harus Nanti jadinya gombal saja di ya, gitu. ya harus apa namanya, Dibuktikan. Iya, dibuktikan. betul. Mencintai Nabi juga kita harus selalu mencintai kedua orang tua, itu juga merupakan salah satu bentuk apa, ekspresi cinta, cinta orang tua, ya otomatis Nabi pasti menyukai hal-hal seperti itu juga Iya, salah satu bentuk suri tauladan dari Nabi ya, Bu iya, Farida. betul. Kita harus bisa, meniru atau meneladani tentang akhlak Nabi, itu khususnya yang ada 4 itu ya. Ya, Ya, yang sifat terpuji bagi Nabi itu yang ada 4. Isi dan ketika di sekolahan juga kita ketika belajar dengan baik, terus mendengarkan perintah-perintah dari guru yang positif-positif, ya pasti itu merupakan salah satu bentuk suri tauladan juga ya, Bu Farida ya. ya. Jadi karena di sini juga posisi saya sebagai orang tua ya, yang punya anak kecil juga di rumah, dan anak-anak didik di sini, tentu berharap anaknya tumbuh dan berakhlak mulia, gitu ya. Tak hanya itu, setiap anak juga harus bisa mencontoh perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah salah satu wujud bahwa kita mencintai dan menghormati Rasul Allah. Dimulai sejak dini supaya perilaku tersebut terbawa saat usia remaja sampai tua. Tentunya sikap terpuji Rasulullah sangat banyak. Setiap perilakunya sehari-hari memiliki suri toladan yang mesti dicontoh, baik perkataan, perbuatan, dan itu merupakan budi pekerti yang baik. Ya, jadi dari sini ada 4 sifat yang harus kita ajarkan nih kepada anak-anak. Dan empat sifat. Iya, jadi 4 sifat terpuji bagi Rasulullah atau akhlak Rasulullah yang pertama adalah sidik ya atau jujur begitu. Kalau definisi jujur menurut Pak Hanif seperti apa? Jujur, mungkin menurut kebanyakan orang ya, itu kan kalau yang saya tahu ya, Bu Farida, jujur itu kan bisa jujur melalui hati, jujur melalui perkataan, dan jujur melalui perbuatan, itu Iya, kan. itu sesuai materi PABP ya. Iya, Ya betul sesuai. Jadi sekali. ada keterkaitan juga. Jadi peringatan Maulid juga, ya selain belajar tentang sejarah Nabi, juga belajar tentang itu tadi, kayak jujur, terus sikap kita kepada kedua orang tua dan lain-lain. Terus yang kedua apa, Bu Farida? Ya, jujur, amanah, yaitu dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Iya, jadi amanah itu kan merupakan sikap yang dapat dipercaya. Apabila suatu urusan dipercayakan kepada
orang yang tersebut, maka dia akan melaksanakan urusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ini seperti Kanjeng Nabi dulu ya. Jadi Kanjeng Nabi diberikan amanah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia, maka beliau melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Mesti taruhannya adalah nyawa, jiwa, dan raga. Mungkin untuk, pelajar juga bisa apa namanya, diambil tauladannya dari sifat amanah itu. Mungkin Iya, ketika dikasih tugas karena ini masa-masa pandemi dengan pembelajaran melalui PJJ, mungkin dengan mengerjakan tepat waktu ketika memang tidak ada alasan yang memang mengganggu dalam mengerjakannya ya Bu Farida ya? iya betul. Jadi contohnya seperti itu ya. Jangan sampai ketika kita tidak, tatap muka dengan guru, maka kita tidak ada alasan untuk tidak mengerjakannya, Ya, begitu. apalagi kalau alasannya cuma malas itu kan harus dihindari sekali ya, Iya, karena menuntut ilmu itu memang hukumnya wajib wajib. ya, gitu. Jadi ketika kita masih diberikan, umur, kita masih hidup, berarti di situ kita masih mempunyai kewajiban, seperti itu. Kewajiban untuk belajar dan menuntut ilmu. Iya, betul. Ya, yang ketiga ya, Pak Hanif, saya teruskan yang ketiga adalah tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Sifat tabligh yang artinya menyampaikan yaitu sifat wajib Nabi, menyampaikan seluruh ajaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu kepada umat manusia agar menjadi pedoman hidup. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan seluruh ajaran yang diterimanya dari Allah bahkan sampai hal yang terkecil pun sehingga umat manusia mempunyai pedoman dalam kehidupannya. Kewajiban mencontoh dan menerapkan salah satu sikap Rasulullah yaitu menyampaikan amanah yang ia dapat kepada orang yang berhak menerima dan tidak satu pun tidak sampai kepada alamatnya. Contoh kecilnya nih Pak Hanif ya. Misalkan Budi disuruh ibunya untuk menyampaikan dan memberikan titipan uang kepada ibu pemilik warung. Tetapi dia tidak memberikan uang tersebut, malah menggunakannya untuk jajan. Berarti Budi tidak menyampaikan amanah yang diberikan oleh ibunya kepadanya, seperti itu. Yaitu yang bisa dicontoh dalam kehidupan sehari-hari, terutama Iya, buat anak-anak pelajar lah ya. iya. Dan yang terakhir ini Pak Hanif adalah fatonah atau Fatona, cerdas. Iya. cerdas. Jadi sifat fatonah merupakan sifat yang pasti dimiliki. Kita pahami ya betapa sulitnya tugas yang diemban Rasulullah sehingga wajib memiliki sifat cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal sebagai seseorang yang cerdas dan pandai, serta sangat arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan itu didasari dengan pertimbangan dan pemikiran yang matang. Lah di sini tugas kita sebagai guru dan tugas sebagai orang tua, sebagai pendidik harus, mengkondisikan agar anak rajin belajar, menjadi anak yang cerdas dan yang pandai. Termasuk di dalamnya mendampingi dan memfasilitasi berbagai, kebutuhan penunjang belajar. Jadi dengan meneladani sifat cerdas Rasul itu, kita dapat melewati berbagai rintangan dalam kehidupan sehari-hari terutama anak-anak peserta didik kita, seperti itu. Yaitu 4 sifat yang bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari ya, Bu ya. Iya, jadi ada sidik, Sidik, amanah, amanah, tabligh, tabligh, fatonah. fatona. Ya, mungkin dulu kalau Pak Hanif TK masih ingat lagunya ya? Oh iya, iya, iya ketika iya saya TK di TK Islam juga diajari seperti itu sambil Iya, lagu mungkin Bu Farida bisa menyanyikannya iya, kembali. iya. Ini lagu yang biasa saya ajarkan kepada anak-anak saya ya. Kawan cobalah terka, sifat Rasul ada berapa? Ada berapa Pak Hanif? Empat. 4 lah jumlahnya, kesebut dengan artinya. Sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah cerdik artinya, seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya suaranya Bu Farida sudah pinter agamanya, Amin, masih suaranya belajar. bagus. Waduh, idaman sekali ya Bu Farida ya. Idamannya suami di rumah, makanya suami di rumah selalu menunggu pulangan Bu Farida ketika dari sekolah ya, Bu ya. Ya, itu tadi beberapa penyampaian dari Bu Farida. Mungkin ada
Yang mau disampaikan lagi Bu Farida? Pesan-pesan mungkin untuk anak-anak yang di rumah selama masa-masa pandemi ini? Ya, jadi ini pesan bukan hanya untuk, anak-anak di rumah, tetapi untuk kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi ya, dan khususnya untuk diri saya sendiri bahwa kita wajib, ini hukumnya wajib bagi saya untuk selalu bergembira ketika bulan Rabiul Awal dan syukur kita, selalu step by step lah. Kita berusaha ada niat untuk, meneladani dari berbagai akhlak mulia yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi, seperti itu. Ya, subhanallah sekali ya. Terima kasih pesan-pesannya Bu Farida. Semoga apa yang disampaikan Bu Farida bisa masuk ke dalam pikiran dan hati ya Bu Farida ya. Hati kita semoga bisa tersentuh dengan tausiahnya Bu Farida. Ya, amin. Ya, kita berdoa bareng-bareng aja ya supaya kita selalu menjadi orang yang beruntung. Begitu ya Pak Hanif? Ya, begitu saja teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan seluruh warga yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu beruntung dan istiqomah dalam beribadah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pesan-pesan Bu Farida. Semoga kita semua selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini dan semoga untuk anak-anak yang masih di rumah, anak-anakku semua yang sangat kita cintai, kalian semoga selalu sehat, jaga diri dengan baik dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan agar kita bisa berjumpa lagi di sekolahan dengan tatap muka. Amin, amin, ya robbal alamin. Selanjutnya adalah bacaan doa oleh Bapak Arifian Adi. Pada Bapak Arifian, silakan. Ya, terima kasih untuk Pak Hanif dan Bu Faridi yang telah membawakan materinya dengan baik dan sangat-sangat bermanfaat buat kita semua untuk peringatan Maulid Nabi pada tahun kali ini. Marilah kita tutup acara pada kali ini dengan santunan doa. Kalian bisa mengamini dari rumah kalian masing-masing. Mari Bapak temani. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah, kami panjatkan puji syukur atas kehadiratmu, atas segala rahmat karuniamu yang telah engkau limpahkan kepada kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang meningkatkan keimanan kami dan meningkatkan amaliah kami. Ya Allah, ya Rabbana, dekatkanlah kami dengan perilaku Nabi Muhammad SAW, Rasul yang penuh suri tauladan, penuh akhlak yang terpuji, dan amanah, dan yang jujur dalam melaksanakan tugasnya, menyatu antara ucapan dan perbuatan. Tidak pernah Rasulmu berjanji kecuali berusaha menepatinya. Ya Allah, ya Ghafur, betapa banyak musibah yang telah menimpa masyarakat dan bangsa kami. Yakin musibah itu terjadi karena Engkau masih cinta dan sayang pada kami, agar kami kembali ke jalan-Mu ya Allah. Kami ingat akan kekuasaan-Mu, agar kami sadar untuk melaksanakan aturan dan norma-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu orang-orang yang bertaubat dengan taubat nasuha. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Janganlah dengan sebab kesalahan kami menimpa azab yang sangat dahsyat kepada kami. Ya Allah,
hanya kepada Engkau kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbalna minna innaka anta samiul alim. Wa tub 'alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Terima kasih. Sekian doa dari Bapak. Semoga doa kita di acara Maulid kali ini dapat diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Karifian Nadi Setio yang telah membacakan doa untuk kita semua. Semoga doa yang sudah kita panjatkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu dulu persembahan dari kami ini untuk memperingati bulan Maulid yang alhamdulillah walaupun ini di masa pandemi bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun, walaupun ini melalui media radio Semanja 106,2 FM yang semoga radio ini selalu eksis dan memberikan manfaat untuk kita semua. Dari kami mohon maaf, saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya bila banyak kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja, banyak kesalahan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.